Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan kelas reguler pagi. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf ya, karena minggu ini saya belum bisa melaksanakan perkuliahan secara luring karena kondisi kesehatan saya yang saat ini masih belum belum fit ya, sehingga melalui video pembelajaran ini saya ingin memberikan materi berkaitan dengan apa yang akan rekan-rekan kerjakan dalam 2 minggu ini, minggu ke-6 dan minggu ke-7, yaitu terkait manajemen waktu proyek. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang nantinya akan kita lakukan follow up ya untuk luaran teknologi geomatika sampai dengan ATS atau asesmen tengah semester nanti ya, teman-teman bisa memahami dan mengimplementasikan manajemen waktu pada kegiatan proyek. Oke, tujuan paparan ini meliputi rekan-rekan mahasiswa memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. Kemudian yang kedua adalah memahami input atau masukan yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output atau luaran yang dihasilkan dari tiap tahapan. Yang ketiga adalah mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Yang keempat, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya adalah Gantt chart. Dan yang terakhir adalah mengerti menggunakan Gantt chart dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Ya, jadi dalam 2 minggu ke depan, output dari mata kuliah teknologi informatika itu teman-teman bisa menggunakan Gantt chart dalam pengendalian proyek di PPL-nya masing-masing ya. Jadi minggu depan kita fokusnya adalah pembahasan terkait Gantt chart. Definisi dari manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk atau servis atau hasil unik dari proyek tersebut. Adapun tahapan manajemen waktu proyek yang pertama adalah definisikan aktivitas, ya, identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Yang kedua adalah pengurutan aktivitas, yaitu identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Kemudian estimasi kebutuhan aktivitas, yaitu estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Kemudian estimasi durasi aktivitas, yaitu estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Kemudian yang kelima adalah membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir adalah mengendalikan jadwal, yaitu mengendalikan perubahan jadwal proyek. Ya. Ini adalah project time management terdiri dari enam pokok kegiatan, yaitu adalah mendefinisikan aktivitas atau activity definition, meliputi inputs, tools and techniques, and outputs ya. Jadi kita harus mendefinisikan inputnya apa, kemudian peralatan dan metode yang digunakan apa, kemudian nanti luarannya apa. Kemudian yang kedua adalah activity sequencing ya. Untuk inputnya kita melihat bahwa bagaimana scope projectnya, kemudian daftar aktivitasnya apa, kemudian atribut aktivitasnya apa, kemudian daftar milestone-nya apa gitu ya, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk tools and manage,
tekniknya meliputi PDM, ADM, dan sebagainya. Serta untuk outputnya meliputi Project Schedule Network Diagram, Activity List Updates, Activity Attributes updates-nya, dan Requested Change. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Activity Resource Estimating. Ya. Yang keempat adalah Activity Duration Estimating. Ya, ini estimasi durasi aktivitas. Kemudian yang kelima adalah development, jadi pembangunan atau pembuatan penjadwalan. Kemudian schedule control atau pengendalian jadwal ya. Jadi tahapan-tahapan inilah yang nantinya akan kita lakukan pada manajemen waktu proyek ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan activity list atau daftar aktivitas. Dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary, project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain, yang pertama identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahulunya, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan, serta asumsi. Kemudian orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan, ya. Kemudian area geografis atau tempat pekerjaan yang harus dilakukan dan tipe aktivitas. Misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Nah, jadi kemarin kita sempat membahas di eh, review RPP ya bahwa ada di eh, di penjadwalan di RPP itu yang dia disebutkan minggu 1 sampai minggu 3, minggu 4 sampai minggu 5. Itu pasti pekerjaannya adalah berjalan secara seri ya, berurutan ya. Tapi kalau misalnya dituliskan waktunya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nah itu dia bisa fleksibel. Apakah dia berurutan ataukah kegiatannya paralel. Kemudian kita membahas tentang milestone list. Ya, ini adalah daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan. Misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan, dan sebagainya. Berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Kemudian untuk urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram, antara lain adalah network diagram dan critical path analysis, dan yang kedua adalah precedence diagram. Nah, ini contoh EOE ya atau Activity on a Row, yaitu network diagram untuk proyek X ya. Jadi di sini catatannya adalah assume all duration are in days ya. Jadi asumsikan bahwa semua durasi dinyatakan dalam hari ya. A=1, nah, A sama dengan 1 means activity A has a duration of 1 day. Artinya aktivitas A memiliki durasi 1 hari ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada tahapan kegiatan ya 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Kemudian dari kegiatan 1 ke kegiatan 2 ada aktivitas A. Aktivitas A ini durasinya adalah 1 hari. Kemudian aktivitas B yang menghubungkan dari kegiatan 1 ke 3 itu durasinya 2 hari. Kemudian ada maaf, kegiatan 1 ke kegiatan 4 itu ada aktivitas C yang durasinya 3 hari. Nah, ini dihubungkan dengan garis-garis panah. Nah, misalnya ini dari kegiatan 3 ke kegiatan 5 dan ke-6 itu ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas E dengan durasi 5 hari
ke kegiatan 5 dan aktivitas F dengan durasi 4 hari itu kegiatan 6. Nah, kegiatan 5 ini adalah hasil dari aktivitas D dari kegiatan 2 dan aktivitas E dari kegiatan 3. Yang mana dari kegiatan 5 ini kemudian ada aktivitas H dengan durasi 6 hari dan dengan aktivitas F dari kegiatan 3 yang durasinya 4 hari akan menghasilkan kegiatan 6. Nah, dan seterusnya sampai diakhiri kegiatan 8 yang dihasilkan dari aktivitas C dengan durasi 3 hari dari kegiatan 6. Kemudian kita akan mempelajari tentang Row Diagramming Method atau ADM, disebut juga Activity on a Row (AOA), AOA, Project Network Diagrams. Aktivitas direpresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Dan berikut adalah proses membuat diagram AOA ya. Yang pertama, tentukan semua aktivitas yang berawal di node satu, gambarkan node akhirnya dan tanda panah yang menghubungkan node satu dengan node-node akhirnya. Tulis huruf atau nama aktivitas disertai estimasi durasi yang dibutuhkan pada tanda panah yang berkaitan. Lanjutkan menggambar network diagram dengan cara menggambarkannya dari kiri ke kanan. Perhatikan node-node yang diikuti oleh dua atau lebih aktivitas atau sebaliknya, satu node yang didahului oleh dua atau lebih aktivitas jika perlu digabung atau dipisahkan. Diagram harus digambar hingga semua aktivitas tercantum pada diagram, termasuk keterkaitan atau ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Perhatikan aturan bahwa semua tanda panah harus mengarah dari kiri ke kanan dan tidak ada tanda panah yang saling berpotongan. Nah, ini adalah proses membuat diagram EOE ya yang tadi saya jelaskan tadi di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membuat precedence diagramming method atau PDM? PDM aktivitas direpresentasikan oleh kotak-kotak ya. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas. Lebih populer dibandingkan EDM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat. Lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pekerjaan pada mode PDM ini kalau seri bagaimana, kalau paralel bagaimana, kalau kondisi tertentu bagaimana, kondisi A bagaimana, kondisi B bagaimana, dan seterusnya ini lebih fleksibel ya. Jadi untuk membuat PDM ini kita perlu memperhatikan dependency types-nya ya. Task dependencies. The nature of the dependencies between linked tasks. You link tasks by defining a dependency between their finish and start dates. For example, the contact getters tasks must finish before the start of the determined menus tasks. There are four kind of task dependencies in Microsoft Project ya. Jadi maksud yang dari statement ini adalah bahwa untuk contohnya ada kegiatan kontak counterest ya. Ini harus selesai sebelum dimulainya task dari determine menus ya. Jadi setiap pekerjaan itu kan beda-beda ya untuk timelinenya ya. Nah, berikut adalah penjelasan dari tax dependencies ya. Ada tabel di sini. Kolom pertama adalah menjelaskan tentang tax dependency. Kemudian yang kedua adalah example atau contoh. Yang ketiga adalah description atau deskripsinya. Misalnya untuk tax dependency finish to start atau yang disimbolkan sebagai FS ya, finish to start. Contohnya ada dua kotak ya, ada aktivitas A dan aktivitas B ya. Di sini deskripsinya bahwa task B cannot start until task A finish ya. Jadi kegiatan atau task B itu tidak bisa dimulai jika kegiatan A itu eh, kegiatan A itu belum selesai. Jadi
kegiatan B itu selesai kalau kegiatan A itu sudah selesai. Ya, di sini task B cannot start until task A finish ya. Jadi kita harus menunggu kegiatan A-nya selesai dulu baru kegiatan B ini bisa dilakukan. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita ambil kegiatan di survei terestris ya, bahwa sebelum kita melakukan pengukuran detil ya, maka kita harus tahu, kita harus selesai bahwa kerangka kontrol petanya sudah finish terlebih dahulu, sudah diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi pengukuran detail, task B itu bisa diselesaikan kalau KKP-nya sudah selesai. Task A-nya itu KKP. Kemudian yang kedua adalah status start atau double S, SS ya. Task B cannot start until task A start ya. Jadi task B itu dia tidak bisa mulai kalau apa task A-nya task A-nya belum mulai. Jadi ini adalah dua aktivitas yang harus dilakukan secara bersamaan. Ya, misalnya kalau kegiatan foto foto udara ya, foto udara ketika teman-teman diharuskan untuk melakukan pengukuran ICP secara bersamaan. Ya, ICP itu kan harus ada pada saat kita melakukan pengukuran udara ya. Jadi ada ICP itu bisa dilakukan dengan berbagai metode, diukur sebelum atau sesudah, bisa juga dilakukan bersamaan pada saat kita melakukan pengukuran foto udara. Untuk kasus ICP yang harus dilakukan bersama dengan foto udara adalah pada saat ICP-nya itu adalah objek-objek yang bisa terlihat di kondisi di atas permukaan bumi ya, yang merupakan objek-objek permanen. Misalnya ujung dari pagar ya, atau penanda yang tidak bisa berubah seiring berjalannya waktu, misalnya marka jalan, kemudian garis lapangan gitu ya. Nah, ketika teman-teman melakukan pengukuran dengan menggunakan foto udara dengan metode indirect georeferencing dengan salah satunya itu selain kita mengukur GCP kan kita perlu melakukan ICP ya untuk kontrol kualitas ya. Nah, untuk penggunaan ICP berupa objek-objek yang bukan berupa patok, maka ini harus dilakukan secara bersamaan. Sehingga A dan B-nya ini harus dilakukan secara bersama-sama. Sehingga task Japensisnya adalah double S. Kemudian finish to finish ya. Task B cannot finish until task A finish ya. Jadi task B atau kegiatan B ini tidak bisa selesai kalau kegiatan A-nya ini selesai. Ya, ini biasanya terjadi pada saat kita ingin melakukan pengolahan data batimetri ya. Jadi kenapa demikian? Karena untuk setiap pemeruman itu kan kita perlu ada data batimetri ya. Jadi pemeruman itu bisa diselesaikan kalau pengamatan pasang surut ini sudah diselesaikan. Nah, kalau pengamatan pasang surut selesai, tapi pemeruman masih dilakukan, berarti nggak bisa. Karena apa? Karena setiap data pemeruman itu harus dikoreksikan dengan pasang surut, data pasang surut. Tapi pasang surut itu apakah boleh dilebihkan datanya? Boleh. Ya, tapi kalau pemeruman datanya diperpanjang, apakah boleh? Tidak. Ya, karena harus harus sinkron ya data pemeruman dengan data pasang surutnya. Nah, finish to finish disimbolkan dengan notasi double F. Kemudian start to finish atau SF. Task B cannot finish until task A start ya. Jadi kegiatan B itu tidak bisa selesai sebelum sampai dengan kegiatan A itu dimulai. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengamatan apa namanya? Pengamatan satelit dengan menggunakan GPS ya. Nah, ini contoh PDM network diagram ya. Gambar di atas adalah sampel PDM network diagram untuk Project X. Ya. Jadi di sini misalnya ada beberapa aktivitas yang disimbolkan dengan huruf ya. Ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G.
Nah, IJ ya, masing-masing aktivitas itu dia punya beberapa metadata atau atribut ya, dimulai dari tanggal dimulai sama berakhir. Ya, ini tanggal dimulai dan berakhirnya adalah di tanggal yang sama, berarti dia durasinya adalah one day. Ini ID-nya adalah satu, berarti ini adalah kegiatan atau aktivitas yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua, startnya adalah tanggal 6 ya, sorry, tanggal 1 selesainya tanggal 2 berarti durasinya adalah 2 hari. Ini adalah aktivitas yang kedua. Kemudian aktivitas yang ketiga dengan ID 3 ini dimulai tanggal 1 selesai tanggal 3 bulan Juni 2005. Durasinya 3 hari. Kemudian dari kegiatan A itu sembari kegiatan B dan C berjalan, itu juga menjalankan kegiatan D. Di sini dimulai dari startnya adalah tanggal 2 selesai tanggal 7 durasinya 4 hari. Kemudian dari kegiatan B itu dia bisa bercabang ke dua kegiatan, kegiatan E dan kegiatan F ya. Kegiatan C menuju ke kegiatan G dan begitu juga seterusnya ya. Jadi masing-masing kegiatan atau aktivitas ini memiliki durasi waktu dan juga apa namanya keterangan ya, atribut tanggal mulai, tanggal selesai dan ID aktivitasnya. Nah, sehingga kita bisa mensinkronkan antar aktivitas yang dilakukan. Nah, ini jelas ya bahwa kalau bentuknya seperti ini, kalau kita buat dalam PDM, berarti ini finish to start ya, finish to start ya, kemudian ini finish to start gitu ya. Kemudian ini juga finish to start. Ya. Kemudian untuk estimasi durasi aktivitas, setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, kita harus memahami untuk definisi durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Sedangkan untuk definisi effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerjaan sebaiknya turut serta dalam estimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberikan masukan dan mengevaluasi hasilnya. Nah, kemudian terkait pembahasan pembangunan jadwal, gunakanlah hasil proses manajemen waktu sebelumnya untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal dan tanggal akhir dari sebuah aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitor kemajuan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt charts, kemudian PERT analysis, critical path analysis, dan critical change scheduling. Ya, jadi nanti untuk yang luaran dari project ini di PPL masing-masing adalah dengan menggunakan Gantt chart. Oke, materi Gantt dan seterusnya ini akan saya jabarkan atau jelaskan di minggu depan. Mohon untuk setiap kelompok minimal minggu depan menyediakan 2 perangkat laptop ya, yang sudah terinstal Microsoft Project ya, menginstal aplikasi Microsoft Project ya. Jadi mohon untuk disiapkan untuk eh, instalasi Microsoft Project-nya untuk nanti kita akan belajar bagaimana membangun penjadwalan proyek dengan metode Gantt ini. Ya, ini eh, sedikit apa namanya spoiler untuk materi minggu depan ya. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan untuk materi teknologi geomatika minggu ke-6 ini. Sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman bahwasanya untuk minggu depan itu wajib setiap kelompok minimal membawa 2 laptop yang sudah terinstall aplikasi Microsoft Project. Oke, mungkin itu aja rekan-rekan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.